Hai, di video kali ini kita akan membahas produk baru dari Juatsu Indonesia, yaitu Smart Touch. Produk ini ada beberapa macam itemnya yang akan kita bahas detail di video kali ini. Langsung aja kita ke videonya. Ini tuh komputer mini yang didesain khusus untuk server dengan spesifikasi seperti ini. Intel prosesornya itu Intel seri Trial Atom Z850, RAM-nya udah 2 GB, terus ROM-nya itu beda dengan yang lainnya, biasanya cuma 32, yang ini lebih mantep 64 GB. Terus koneksinya di sini juga ada WiFi dengan 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk displaynya di sini juga cukup mantap, ini resolusinya 1920 kali 1080, dan kemudian ada fitur menarik juga, yaitu expansion hard disk 2,5 inch yang di sini up to 2 TB. Kita buka isinya, tutupnya di sini, kita buka ke atas gini, terus kita buka seperti ini. Nah, di sini ada mini servernya, ini dibungkus semacam plastik. Kemudian ada juga sebelah sini. Oh, ini adaptornya, ini 12 volt. Nah, ini barangnya, ukurannya cukup mini ya ini, dan portnya juga sangat banyak. Nah, dimulai dari sisi depan ini, sini hanya ada indikator LED. Dia kalau hidup atau standby nanti ada indikator di sini berwarna merah atau biru. Kemudian ke sisi sebelah kanan, di sini ada tombol on dan juga tombol set. Kemudian ada 2 buah port USB female, dan sisi-sisinya ini ada semacam ventilasi udara agar tidak panas. Kemudian lanjut ke sisi belakang, di sini sangat banyak portnya. Ini paling sini tuh ada port VGA, kemudian ada audio out bertipe soket 3,5 in, kemudian ada port RJ45 sebagai koneksi LAN. Sebelahnya ada konektor untuk display HDMI, kemudian ada OTG juga. Dan yang paling kanan adalah soket power supply DC 12 volt. Nah, sedangkan kita beralih ke sisi sebelah kiri, ini ada 2 buah soket USB 3,0, kemudian ada juga soket micro SD di sini. Kemudian sisi bawahnya itu masih ada expansion hard disk, semacam hard disk laptop dengan ukuran 2,5 in. Nanti bisa dibuka dengan menggunakan obeng, kemudian hard disknya taruh sini. Dan ini untuk kalau mau dipasang mounting pakai ini. Isinya seperti ini. Nah,
ada bubble-nya untuk melindungi LCD yang ada di dalam. Langsung aja kita buka seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, yang di depan ini LCD 3,2 inch. Ini merupakan LCD touchscreen ya. Terus yang di bagian depan ini merupakan akrilik dengan tipe CMYK, dicetak mirror dengan tebal sekitar 2 mm. Kemudian ini bodinya dari plat aluminium setebal 2 mm. Kemudian di sini juga ada kabelnya sangat banyak. Ini ada beberapa kabel. Yang pertama ini adalah kabel power. Ini merupakan power supply, nanti dihubungkan ke sini. Terus yang ini ada dua warna, yaitu kuning dan biru. Nah, di sini ada yang ditali simbol gini. Ini merupakan NO, dan yang warna kuning ini merupakan NC. Kemudian ada kuning yang lebih pendek yang tidak disimbol. Ini merupakan kabel untuk mengatur sandaran punggung. Kalau yang ini, yang warna biru untuk mengatur sandaran kaki. Yang warnanya ada tanda merahnya ini merupakan kabel yang untuk mengatur sandaran punggung ke arah depan. Nah, kalau yang ini kebalikannya, ini untuk mengatur ke arah belakang. Nah, ini sama, yang ini juga ditandai ada tanda merahnya, bisa dilihat ya. Nah, ini untuk ke atas, kalau ini kan untuk kaki, jadi sandaran kakinya ke atas. Nah, yang satunya ini untuk mereset, berarti ke arah bawah. Terus di sini biasanya ada QR code. Ya, kelihatannya. Nah, QR code ini merupakan tanda atau identitas produk ini. Juga mempunyai IMEI, nomor bangku. Kalau di scan ini nanti bisa mengetahui histori produk ini, mengetahui detail tentang produk ini intinya. Nah, terus di sini juga ada pada bagian bodi ini kan ada baut ini, kelihatan ya. Ini nomor 4 ini. Ini untuk ditaruh di box kayu dalam bangku tersebut. Kalau yang bagian depan ini hanya untuk cover aja, untuk akrilik ini. Ya cuman itu sih. Nanti kita akan coba nyalain dan menggunakan produk ini. Langsung kita nyalakan, kita colokkan adaptor ke stop kontak. Nah, ini kan langsung nyala gini. Nah, di sini nanti nunggu dulu, akan koneksi ke WiFi. Dia akan mencari sinyal WiFi yang terdeteksi di sekitar sini. Kemudian nanti dia akan connect ke WiFi yang sudah diregistrasi. Jadi nggak sembarangan WiFi bisa connect ke sini. Nah, kalau udah mendapatkan nomor bangku seperti ini, berarti dia udah connect ke servernya. Jadi ini udah siap dipakai. Kalau belum mendapatkan nomor ini, alat ini tidak akan bisa dipakai. So, kita coba, ini kita tekan di bagian logo. Nah, ini kan muncul menu-menu.
Yang di sini untuk mengatur, yang di atas ini kan untuk mengatur sandaran sandaran kaki yang di atas, yang di bawahnya untuk sandaran bahu. Terus yang bawah ini adalah tombol untuk memanggil pelayan atau petugas yang bertugas di area servernya. Nah, untuk mempermudah kita sudah menyiapkan aplikasi yang sudah diinstal dalam smartphone ini. Nah, ini kemudian untuk mencoba pengaturan bangkunya, kita memanfaatkan sebuah alat yang dinamakan avometer. Namun kita di sini hanya menggunakan fitur buzzernya yang ini. Nah, nanti kalau terhubung akan berbunyi seperti ini. Nah, berarti itu terhubung ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, di sini kan ada NC sama NO. Nah, kalau NC ini kalau dihubungkan dengan semua kabel dia akan berbunyi. Nih, ini pengaturan kaki. Terus kita coba seperti ini, kan ini berbunyi. Nah, untuk mengetesnya kita perlu menekan tombol atau LCD di bagian menu ini. Nah, kalau nggak bunyi seperti ini berarti NC kondisi relay yang ada dalam pengaturan sandaran kaki ini itu sudah beralih ke posisi ke komennya ke NO. Nah, NO nya itu yang ada simbolnya warna biru ini. Nah, kalau tidak ditekan nggak bunyi seperti ini, tapi kalau ini ditekan, nah kebalikan dari yang NC tadi ya. Nah, menu yang lain juga sama, nanti ada sandaran punggung. Nah, ini yang ada tandanya merah ini kan untuk pengaturan ke depan. Nah, kalau kita ukur dengan kabel NC, dia juga akan langsung berbunyi. Kalau ditekan, baru dia akan diam. Nah, yang ini juga sama. Ini untuk pengaturan sandaran kaki yang ke bawah. Kalau ditekan, dia tidak berbunyi. Kebalikannya yang NC, yang NO akan bunyi ketika ditekan. Nah, seperti itu. Bagian pengaturan bangku sudah dicoba semua. Selanjutnya yang tombol ini untuk memanggil, kita coba tekan. Nah, di sini akan berbunyi atau menampilkan notifikasi. Kita konekkan dulu, ini belum terkoneksi kebetulan. Kita harus koneksikan device ini ke WiFi yang sama dengan alat ini. Intinya harus satu jaringan. Kemudian kita buka. Nah, di sini dia akan berbunyi. Untuk mematikannya kita tekan di icon bangku yang menyala atau berbunyi ini. Jadi dia akan mati sendiri. Ya, seperti itu dulu percobaan kali ini. Kita lanjut ke alat berikutnya. Nah, untuk menyatukan
dua produk ini tadi yang sudah dijelaskan, kita perlu membuat satu jaringan agar keduanya berada dalam satu sambungan. Karena ini menggunakan WiFi, maka kita perlu sebuah access point atau bisa disebut router. Nah, sebenarnya satu saja cukup, cuman kalau dalam suatu ruang yang lebar, kita perlu menggunakan beberapa access point yang terhubung dalam satu jaringan. Nah, caranya access point-nya ada dua, yang PC ini nanti akan terkoneksi ke access point pertama melalui kabelan, kemudian access point kedua akan terkoneksi juga ke access point pertama menggunakan kabelan juga. Sedangkan yang alat ini dia akan terkoneksi menggunakan WiFi ke salah satu access point antara dua ini. Langsung saja kita coba. Ya, ini sudah dibuka. Selanjutnya kita akan menyeting. Yang ini access point kedua, yang ini access point pertama. Ini yang tadi, ini server. Nah, untuk koneksi kita menggunakan kabel RJ45 belan. Sambungannya bisa dilihat di deskripsi diagram blok berikut ini. Nah, sesuai gambar tadi, kita sambungkan yang pertama ini sebagai access point pertama ya. Kita hubungkan kabel di soket nomor 1 ini ke server. Di sini juga ada soket, kita sambungkan. Kemudian yang di sini kita ambil kabel lagi, kita masukkan juga ke soket nomor 1. Nah, ujung yang sini kita masukkan ke soket nomor 2 access point pertama. Sambungannya seperti ini. Kemudian kita nyalakan ini kan indikatornya akan berwarna biru seperti ini. Nah, kita untuk mengetes perlu menggunakan smartphone atau laptop atau komputer yang ada WiFi-nya untuk mengetes apakah WiFi ini sudah aktif dan siap digunakan atau belum. Biasanya harus menunggu beberapa menit agar SSID-nya muncul di WiFi. Ini sudah muncul. Nah, kalau sudah muncul begini, tinggal kita koneksi smartphone ini ke salah satu SSID ini. Misalnya connect ke SSID pertama. Nah, ini sudah terkoneksi. Kita akan coba melakukan tes koneksi menggunakan aplikasi yang bernama PingIP. Nah, seperti ini. Ini nanti dituliskan IP router pertama. Misalnya, biasanya IP-nya berbeda-beda setiap di produk ini, tergantung yang dituliskan di body WiFi-nya. Kita tuliskan IP-nya, kemudian kita ping. Nah, di sini dibatasi reply, terus seperti ini. Intinya koneksinya udah
bagus, udah terkoneksi antara smartphone dan SSID ini. Bisa juga dicoba ke access point yang kedua menggunakan cara yang sama. Tanda jika sudah berhasil sama seperti tadi, ini ada tulisan reply from IP-nya, kemudian ada keterangan seperti ini, sama seperti yang tadi. Nah, kalau sudah begini, ini berarti udah siap digunakan. Kita tes menggunakan aplikasi SmartTouch ini. Kita buka, nanti dia memasukkan IP server, kelihatan ya. Kita masukkan server yang sudah di set. Kemudian klik OK. Nah, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, ini nanti kita tinggal menghubungkan alat ini ke WiFi salah satu SSID. Terus nanti kita panggil, tampilannya akan seperti tadi. Seperti itu kinerjanya. Nanti lanjut kita akan membahas manajemen data di aplikasi ini. Sebelum membahas aplikasi, kita perlu merakit power supply terlebih dahulu. Satu power supply itu maksimal bisa menghandle sekitar 8 pieces SmartTouch. Namun agar lebih maksimal disarankan hanya 5 pieces per power supply. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar berikut untuk cara penyambungannya. Intinya hanya disambung secara paralel, kabel merah atau common plus disambungkan dengan sumber tegangan 5 volt plus juga dari power supply, dan kabel hitamnya disambungkan ke yang ground atau main. Kemudian langkah terakhir, sambungkan kabel merah ke plus dan kabel hitam ke main. Kurang lebih jika dihidupkan akan seperti ini. Dia akan melakukan koneksi terlebih dahulu, kemudian akan mendapatkan nomor kursi masing-masing. Jika sudah mendapatkan nomor, kita bisa masuk ke menu utama dengan cara men-tap logo yang ada di dalam LCD tersebut. Setelah kita tap, kita bisa masuk menu utama dan melakukan pengaturan kursi ataupun melakukan panggilan. Untuk melihat dan mengatur kursi, kita perlu menggunakan aplikasi Android, yaitu SmartTouch. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, jika sudah terkoneksi ke server, tampilannya akan langsung seperti ini, menampilkan susunan bangku sesuai dengan statusnya masing-masing. Ada yang kosong, ada yang terisi, nanti ada yang terpanggil. Nah, untuk mereset nanti kita tap kursinya seperti ini. Nah, untuk masuk ke panel admin, kita scroll ke bawah, kemudian di bagian kanan bawah itu ada login setting panel. Kita tap tulisan login. Nah, kemudian kita masukkan email dan kata sandi, tap login dan akan berhasil dan diarahkan ke halaman beranda admin. Untuk masuk menu lainnya, kita tap di icon kiri atas. Nah, di situ muncul menu-menu lainnya. Kita bahas pertama, menu number. Ini adalah berisi data nomor kursi yang terregistrasi dalam sistem
Smart Touch ini, mulai dari A1 sampai A8, diikuti B1 sampai B8, dan seterusnya sampai E1 sampai E8. Menu lainnya misalnya Pair Device, ini merupakan data atau daftar data perangkat yang sudah dipasangkan ke nomor kursi. Nah, disitu lengkap ada status dan terakhir terkoneksi. Kemudian Free Device ini merupakan daftar perangkat yang tidak ada pasangannya. Kemudian menu layout ini berisi tampilan susunan kursi sesuai statusnya masing-masing. Nah, ini juga bisa untuk mengatur kursi tersebut. Selanjutnya menu option ini merupakan settingan atau menu untuk mengatur interval. Untuk menambah device kita masuk ke Pair Device, kemudian tab di icon menu, kemudian kita klik Add Device. Nah, di sini tinggal masukkan ID device dan mau kita pasangkan ke nomor kursi yang mana. Misalnya ini kita tulis ID yang berbeda, misal 1999, kemudian kita jadikan A1, kita aktifkan, kemudian kita simpan. Nah, maka itu akan mereplace ID yang sebelumnya di kursi A1. Kita cek bahwa ID 1999 sudah dipasangkan ke kursi A1. Nah, kita bisa mengecek di Free Device ID yang sebelumnya akan masuk sini. Nah, ini yang 1485 ini sudah masuk di Free Device. Free Device ini merupakan daftar perangkat yang tidak dipasangkan, biasanya merupakan perangkat yang merupakan spare part atau cadangan yang suatu saat bisa digunakan untuk mengganti perangkat utama. Misalnya ini kita akan mengaktifkan kembali ID yang sebelumnya, yaitu ID 1485. Kita pasangkan lagi ke kursi A1, kemudian kita klik kita aktifkan, kemudian kita simpan. Nah, ini akan otomatis mereplace ID yang 1999 menjadi tidak aktif atau masuk ke Free Device. Nah, ini ya, ini sudah masuk ke Free Device karena di replace oleh ID 1485. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan aplikasi dengan perangkat. Kita tunggu dulu, perangkat akan mencoba terhubung ke jaringan dan server. Jika sudah terhubung, biasanya kita mendapatkan nomor kursi. Ini C3 ya. Kemudian kita buka aplikasi. Dalam daftar perangkat ini kita cari kursi C3. Kita scroll ke bawah aja, kita cari C3. Ini statusnya aktif ya, jadi kita bisa langsung masuk ke menu utama dalam perangkat, kita tap aja. Nah, kita bisa melakukan pengaturan kursi. Nah, kita coba dulu. Jika ada suara relay, berarti ini udah bisa ya. Kemudian kita masuk menu layout dan kita coba melakukan panggilan dari perangkat. Nah, karena ini aplikasi admin tidak real time, kita refresh dengan cara masuk ke menu layout lagi. Untuk melakukan pengaturan,
kita tap pada kursi C3, tap aja. Nah, di sini kita bisa mengganti atau melakukan pengaturan sandaran sebanyak 8 varian ya, atau 8 pilihan yang bisa dijelaskan di dalam gambar ini. Nah, di sini kita juga bisa melakukan pengaturan status kursi menjadi aktif atau tidak aktif. Karena ini aktif, kita coba menonaktifkan. Kita pilih ke off, kemudian kita tap save. Perangkat nanti akan mengunci. Nah, jika sudah terkunci seperti ini, kita tidak bisa lagi masuk ke menu utama. Terkunci seperti ini. Caranya agar bisa masuk lagi, kita harus ubah status perangkat menjadi aktif. Tap lagi, kita ubah statusnya menjadi on. Kita save. Nah, ikonnya akan terisi lagi. Dan nanti menunya akan terbuka seperti ini. Baru bisa digunakan untuk mengakses semua menu lagi. Jika sudah tidak digunakan, sebaiknya kita kunci lagi dengan cara kita ubah ke off. Nah, di sini kita juga bisa melakukan pengaturan status kursi menjadi aktif atau tidak aktif. Karena ini aktif, kita coba nonaktifkan. Kita pilih ke off, kemudian kita tap save. Perangkat nanti akan mengunci. Nah, jika sudah terkunci seperti ini, kita tidak bisa lagi masuk ke menu utama. Kunci seperti ini. Caranya agar bisa masuk lagi, kita harus ubah status perangkat menjadi aktif. Tap lagi, kita ubah statusnya menjadi on. Kita save. Nah, ikonnya akan terisi lagi. Dan nanti menunya akan terbuka seperti ini. Baru bisa digunakan untuk mengakses semua menu lagi. Jika sudah tidak digunakan, sebaiknya kita kunci lagi dengan cara kita ubah ke off. Nah, jika sudah terkunci seperti ini, maka kita tidak bisa masuk ke menu utama. Jika kita tap, dia akan tulisannya terkunci seperti ini. Untuk mengaktifkannya kembali, kita tap lagi ke kursi C3, kemudian kita aktifkan reflect device-nya, kemudian kita simpan. Nah, maka perangkat akan di-unlock lagi. Ini agak jeda ya, dia tidak langsung. Kemudian kita, kalau bisa kita tap, ya dia sudah bisa masuk ke menu utama lagi. Nah, di pengaturan satu kursi ini, jika kita mengubah status perangkat atau kursinya menjadi off atau tidak aktif, itu hanya semata-mata untuk mengunci atau membuka menu utama saja. Jadi dia tidak otomatis disisipi oleh perintah lainnya, yaitu perintah mengatur sandaran kaki atau sandaran punggung. Jadi benar-benar hanya mengatur bahwa menu itu terkunci atau tidak. Jika kita mau mengatur sekalian untuk mengatur sandaran kaki atau sandaran punggung, nanti kita bisa menambahkan tambahan perintah yang ada di bawah ini. Tanpa melakukan pengaturan
kursi, kita akan mendapati perangkat ini hanya terkunci atau terbuka seperti ini, tanpa mengendalikan sandaran kaki atau sandaran punggung secara otomatis. Maka kita perlu melakukan pengaturan secara manual seperti ini. Nah, jika kita menginginkan pengubahan status kursi disertai dengan pengaturan kursi, maka kita perlu menyisipkan perintah untuk melakukan pengaturan sandaran kaki atau sandaran punggung yang ada dalam pilihan ini. Misalnya kita pilih pengaturan sandaran punggung, kemudian sandaran kaki. Nah, kita klik simpan. Nah, perangkat akan melakukan pengaturan sandaran punggung terlebih dahulu. Nanti akan off, kemudian diikuti dengan perintah pengaturan sandaran kaki seperti ini. Jika pengaturan kursi sudah selesai, maka perintah selanjutnya yaitu melakukan penguncian seperti ini. Selain pengaturan satu kursi, kita juga bisa melakukan pengaturan kursi secara massal. Kita masuk Pair Device, kemudian kita tap pada Set Flex. Nah, di sini tampil semua kursi. Kita bisa atur statusnya, misal kita aktifkan semua, atau kita sisipkan perintah pengaturan kursi. Misalnya ini pengaturan punggung, pengaturan sandaran punggung dan kaki di reset, atau kita juga bisa melakukan off secara massal. Kita tap save. Nah, kemudian semua perangkat akan terkunci dan menjalankan perintah untuk melakukan pengaturan sandaran punggung dan kaki. Nah, ini perangkat akan terkunci seperti ini, sama ketika kita melakukan pengaturan satu kursi. Kemudian kita aktifkan kembali semua kursi tanpa menyertai perintah pengaturan kursi. Kemudian kita tap save. Maka kursi menunya akan terbuka seperti ini, tanpa melakukan pengaturan sandaran punggung atau sandaran kaki. Kita juga bisa melakukan pengaturan sandaran kursi tanpa mengubah status kursi tersebut. Caranya sama, kita masuk ke Set Flex, kemudian tanpa mengubah status kita sisipkan perintah pengaturan sandaran kursi. Kemudian kita tap save. Nah, perangkat akan melakukan pengaturan sandaran kursi. Pengaturan kursi secara massal ini, saat kita mengubah status kursi menjadi off tanpa kita sisipkan perintah untuk melakukan sandaran kursi pun, dia akan melakukan reset pengaturan sandaran kursi, baru kemudian akan mengunci menu utama. Kemudian kita bisa mengatur status kursi berdasarkan tiket yang terjual, misalnya C3 dan B, baris B, baris E. Nah, kalau yang tidak terjual kita
uncheck kembali. Terus kita juga bisa menyisipkan pengaturan kursi sebelum kita save. Kemudian jika kita tap save, maka semua yang dicentang tadi akan diberi perintah yang sama, yaitu diaktifkan, kemudian diatur status kursinya, sandarannya bisa, sandaran kakinya bisa on, kemudian sandaran punggungnya juga bisa diatur. Kemudian kita juga bisa mengatur waktu atau delay yang digunakan dalam sistem ini, misalnya delay untuk control relay. Kita klik action, kemudian kita ubah value-nya. Kita juga bisa mengubah interval timer. Kemudian jika sudah selesai menggunakan aplikasi admin, kita bisa keluar dari panel ini menggunakan tombol yang ada di kanan atas. Kita tap, kemudian kita klik logout. Nah, akan kembali ke tampilan susunan bangku seperti ini. Yang terakhir dalam pembahasan ini adalah tentang smartwatch. Perangkat ini akan melengkapi peran smartphone atau tab yang terinstall sebuah aplikasi smartwatch. Fungsinya sama, yaitu mengetahui kursi mana yang memanggil, namun dengan kelebihan lebih fleksibel untuk dibawa. Perangkat ini memiliki atau mempunyai OS Android seperti sebuah smartphone dan mempunyai fitur-fitur yang tidak jauh berbeda dengan sebuah smartphone. Memiliki menu-menu dasar yang sangat familiar ditemukan dalam sebuah smartphone. Pertama kali digunakan, perangkat ini harus kita setting terlebih dahulu agar terkoneksi dalam jaringan yang sama dengan mini server yang sudah dijelaskan tadi. Caranya, buka pengaturan, ketik menu tab pada menu sambungan, kemudian pilih WiFi, kemudian hubungkan dengan SSID yang sudah terregistrasi atau SSID yang sama dengan yang ada dalam jaringan tadi. Setelah berhasil terkoneksi dengan WiFi, kita bisa langsung membuka aplikasi smartwatch dengan cara keluar dari menu settingan, kemudian kita scroll ke bawah, biasanya terletak di paling bawah, lalu kita tap pada icon smartwatch. Kemudian aplikasi akan menampilkan tampilan yang sama seperti yang ada dalam smartphone, yaitu tampilan susunan kursi dengan status masing-masing kursi yang sudah diatur, namun dengan skala yang lebih kecil. Tampilannya seperti ini.
Namun aplikasi ini tidak diizinkan untuk masuk ke dalam panel admin, hanya sebatas menampilkan status kursi dan membunyikan notifikasi jika ada kursi yang memanggil. Tentunya kita dapat mematikan atau mereset status kursi dari tampilan tersebut. Nah, langsung saja kita coba melakukan panggilan menggunakan perangkat yang ada dalam kursi. Kita tap call. Dalam smartwatch ini akan berbunyi dan menampilkan kursi mana yang memanggil, sama seperti yang ada dalam smartphone. Untuk mematikan atau mereset, kita tinggal tap pada kursi tersebut, kemudian bunyi akan berhenti. Untuk keluar dari aplikasi, kita ada pilihan seperti ini, kita tap ya. Ada pilihan lagi untuk mereset IP, ini kita tap tidak. Untuk yang ada di smartphone juga sama, kalau kita akan melakukan keluar dari aplikasi, nanti ada pilihan juga, ada konfirmasi, kita tap ya, kemudian kita tap tidak. Nah, ini tampilan jika udah dirakit dengan kursinya. Kita akan coba. Nah, ini pencet backrest, kemudian punggungnya akan ke belakang, kemudian kita pencet footrest, sandaran kakinya akan ke atas. Nah, untuk mengembalikan kita pencet yang reset. Yang ini back reset, kemudian kita pencet foot reset. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Thanks for watching. Silakan share dan like video ini jika kalian suka. Dislike aja jika tidak suka. Silakan subscribe sebagai dukungan Anda kepada channel ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.